Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di Adrijal Channel. Sekarang kita membahas pelajaran fisika tentang gerak lurus. Saya gabung semua dengan gerak parabola dan gerak melingkar. Karena sebenarnya rumusnya bisa kita gabung, cuman ada modifikasi sedikit. Oke, sebelum kita mulai, sama-sama kita mengucapkan basmalah dengan memohon kepada Allah agar kita dipermudahnya untuk menguasai dan mempermudah pelajaran. Gerak lurus kita bagi dua, yaitu gerak lurus beraturan, GLB, dan gerak lurus berubah beraturan. Ini artinya V-nya tetap. Ini artinya ada A, ada A-nya. A itu percepatan. GLB rumus cuma satu, jadi kita hafal. S sama V kali T. GLBB rumusnya ada 3, dan wajib dihafal 3-3-nya. VT sama dengan V0 tambah AT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Oke. Nah, dari GLBB ini nanti kita bisa kembangkan ke apa? Kita kembangkan ke gerak jatuh bebas. GJB. GJB itu V0-nya sama dengan 0. Kemudian kita bisa kembangkan ke gerak dilempar vertikal ke atas. Gerak dilempar vertikal ke bawah. Sama gerak parabola, ntar nanti mungkin sebelahnya kita ya. Oke, GJB. Nah, sebenarnya rumusnya sama dengan GLBB. Jadi, cuman baik gerak jatuh bebas, vertikal ke atas atau ke bawah, itu A-nya berubah jadi G. Jadi, ada perubahan notasi aja sama antara nanti di gerak melingkar. Jadi, simbolnya di sini cuma ada perubahan simbol. Jadi, kita katakan VT sama dengan GT. VT kuadrat sama dengan 2GH. Jadi ada perubahan dari A menjadi G, ada perubahan S berubah jadi H. H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, yang kedua kita ubah ke gerak dilempar vertikal ke atas. Jadi dia G-nya negatif. Kenapa? Negatif karena dia melawan gravitasi, karena dilempar ke atas. Sehingga kita katakan VT sama dengan V0 kurang GT. VT kuadrat, jadi rumusnya tetap ini, diputar-putar aja, sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. H sama dengan V0 T kurang setengah GT kuadrat. Kalau dilempar vertikal ke bawah, jadi G-nya positif, jadi VT sama dengan V0 tambah GT. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. H sama dengan V0 T tambah setengah GT kuadrat. Oke. Gerak parabola. Gerak parabola itu, kalau kita gambarkan, jadi dia ditembakkan membentuk sudut. Jadi misalnya saya katakan titik A, P, B. Ini P puncak. Jadi sini ada V0-nya. Maka ini alfanya, maka kita proyeksikan. Ingat di bab trigonometri. Maka di sini kita katakan VOX terhadap sumbu Y, VOY. Nah, pada gerak parabola itu ada dua gerakan. Jadi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu dia GLB. Sumbu Y itu GLBB. Jadi, kita katakan terhadap sumbu Y-nya, terhadap sumbu Y, maka kecepatan di P, VP sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia harus berhenti sesaat. Kalau enggak, dia naik sampai surga. Sehingga kita katakan, kita ingat GLBB, sehingga saya katakan, sehingga VP sama dengan VOY kurang GT.
Ini 0. Sehingga dapatlah T-nya sama dengan VOY per G. Ini T dari A ke P. A ke P. Kemudian, sementara T A ke B itu sama dengan TAP tambah TPB. Sementara TAP sama juga dengan TPB. Kenapa sama? Memang aturan seperti itu. Kata sama ke bawah. Sehingga TAB sama dengan 2TAP. Sehingga di soal gerak parabola ini biasa dia tanya H-max-nya dan X-max-nya. Sehingga H-max-nya, jadi prinsipnya kita di Adrizal Channel ini mengurangkan hafalan. Jadi kadang-kadang di buku dia dijabarkan lagi pakai rumus macam-macam. Sebenarnya kita permudah aja, kita pakai rumus GLBB. Maka saya jabarkan lagi, maka saya katakan VP kuadrat sama dengan VOY kuadrat kurang 2GH. Sehingga H ini 0. Kenapa 0? Tadi ini. Sehingga H dapatnya adalah VOY kuadrat per 2G. Langsung dapat kita. Jadi, nggak usah diturunkan dengan rumus kita cari T-nya lagi panjang sekali ngapalnya. Sehingga ini bisa ditulis V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, itu H-max-nya. Ini H-max-nya. Sementara X-max-nya itu sama dengan VOX dikali TAB. Dikali TAB. Sehingga dikatakan, sini V0 cosinus alfa dikali TAB itu 2 kali VOY. TAB 2 VOY V0 sinus alfa per G. Sehingga dapatnya, kemudian ingat lagi di bab trigonometri, 2 sin alfa cos alfa itu, sin 2 alfa itu adalah 2 sin alfa cos alfa. Itu ingat di bab trigonometri. Sehingga dapatnya V0 kuadrat sinus 2 alfa per G. Gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar berubah beraturan sebenarnya. Saya kembangin sebenarnya. Jadi GMB itu hampir sama seperti GLB. Cuma ganti simbol aja. Ini cuma ganti simbol aja. Jadi di GLB S sama dengan V kali T, maka di gerak melingkar S itu berubah jadi theta. Theta sama dengan W kali T. Di mana W itu adalah 2πf. Atau sama dengan 2π per T. F itu frekuensi. Frekuensi. T itu periode. Nah, saya kembali lagi ke GMBB. Jadi, GLBB itu hampir sama rumusnya dengan GMBB. Cuma ganti simbol aja. Kalau di GLBB kita bilang VT sama dengan V0 tambah AT, maka di sini WT, V itu berubah jadi W. W0 tambah alfa T. Kalau di sini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS, maka di sini WT kuadrat sama dengan W0 kuadrat ditambah 2 alfa theta. Kalau di sini S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat, maka di sini theta sama dengan W0T tambah setengah alfa T kuadrat. Hubungannya A sama dengan alfa R. S sama dengan theta R. V sama dengan W kali R. Ini hubungannya. Ini hubungan. Oke, contoh soal. Nah, lihat di sini. Dia bilang, ini dari keadaan diam. Keadaan diam, kemudian ada percepatan tetap. Berarti di GLBB, dia minta kecepatan. Maka kita kejar ya. VT sama dengan V0 tambah AT. V0-nya 0, masukin aja berarti 0 tambah A-nya 4 dikali 5. Dapatnya 20 meter per detik. Terus dia tanya kecepatan, jarak. S sama dengan V0T tambah setengah alfa T kuadrat.
Tinggal masukin. Jadi intinya di bab ini, kita hafal aja rumus-rumusnya. Rumus dasar yang GLB dan GLBB tadi. Berarti 0 ditambah setengah kali 4 kali 5 kuadrat. Dapatnya 0 tambah 2 kali 25. Dapatnya 50 meter. Nah, ini kalau digambarkan, kita gambarkan begini. Ini tanahnya, tingginya 15 meter. Ini dilempar sama dia ke bawah. Oke, dia tanya kecepatan. Oke, kita pakai, berarti VT sama dengan V0 tambah GT. Kenapa gitu? Plus, karena dia lempar ke bawah, bukan ke atas. Dia masukin aja angkanya. V0-nya ada 2, tambah G-nya 9,8. T-nya, dia melempar batu ke tanah kecepatan sesaat. Oke, pakai ini nggak ketemu. Jadi, kita lari lagi, karena kadang-kadang harus pintar-pintar kita pakai ketiga rumus tadi. Saya pakai rumus yang kedua, VT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Jadi kalau pakai ini kita cari T-nya lagi repot. Tarik sini aja, sehingga dapatnya V0-nya 2 kuadrat tambah 2 kali 9,8 kali H-nya 15. Sehingga dapatnya 4 ditambah 30 kali 9,8. 98 kali 3, 6. 8 kali 3, 4. 98 kali 3. 98 kali 3. Atau supaya saya mudah, 3 kali 100 kurang 2. Berarti 300 kurang 6. Saya bilang tambah 300. 98 kali 3. 300 kurang 6. Dapatnya 298. 6 4 298. Akar 298 berapa? Wow, angkanya bagus. Logikanya kalau ini angkanya kayak ribet angkanya ya, akar 298 berapa? Kita ingat 15 kuadrat itu 225. Kalau 16 kuadrat itu saya nggak hafal, saya kejar 15 tambah 1 dikuadratin. Dapatnya 225, 15 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 30. Dapatnya 225, 256. Kalau 17 289. Berarti 17-an. Oke. Jadi ini ada kondisi. Ini kondisi 1, kondisi 2, kemudian kondisi 3. Di sini kecepatannya dia 25 meter per detik. Di sini menjadi 15 meter per detik. Sini diam, 0. Ini jarak 40. Ini berapa? Oke. Berarti kita cari perlambatannya dulu. Perlambatan kita nggak tahu. Caranya ada. Oke. Kita kejar. Maka VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Kita cari A-nya dulu. Berarti sini 15 kuadrat sama dengan 25 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali 40. Berarti 80A sama dengan, saya pindahin, berarti 15 kuadrat kurang 25 kuadrat. Nah, hindarkan
dikali-kali yang biasanya orang 15 kuadrat kurang 25 kuadrat. Ingat, di matematika ada A kuadrat kurang B kuadrat. Sehingga dapat A tambah B dikali A kurang B. Ingat di matematika ini. Di matematika dari SMP ada nih, teknik ini. Jadi kita bilang 15 tambah 25, 15 kurang 25. 80A. Ini 40, coret-coret 2. Maka 2A sama dengan min 10. Sehingga A sama dengan min 5. Nah, A yang dapat. Nah, sekarang kita cari dari keadaan 2 ke keadaan 3. Berarti kembali lagi kita pakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2AS tambah 2AS. Di sini 0. V0-nya berapa? 15. Ini dari keadaan 2, dari keadaan 2 ke keadaan 3. Ini keadaan 1 ke keadaan 2. Sehingga 15 kuadrat kurang 10A, 10S. Sehingga S dapatnya 22,5. Sehingga jarak dia minta, jarak tempuh sampai berhenti, jarak total. Berarti 40 tambah 22,5, jawabannya 62,5. Ini bicara tentang gerak parabola. Dia minta ketinggian maksimum. Oke. Ingat, jadi kalau kita gambar begini, ini A titik P. Nah, di P itu kecepatan maksimumnya 0 terhadap sumbu Y. Sehingga saya katakan VP kuadrat sama dengan, ini terhadap sumbu X, VOX, ini VOY. Maka VOY kuadrat kurang 2GH. Ini 0. Kenapa 0? Di P itu harus 0, kalau nggak naik sampai surga. Sehingga H langsung dapatnya VOY kuadrat per 2G. Cari aja VOY-nya. Maka kita katakan kecepatan 40. Jadi VOY-nya sama dengan V0 sinus alfa. Jadi masukin 40 kali sin 60 setengah akar 3. Sehingga dapatnya 20 akar 3. 20 akar 3 dikali 20 akar 3 dibagi 20. 20 coret aja. Sehingga dapat 60 meter. Ketinggian maksimum. 40 20 akar 3 kali 20 akar 3 per 20. 20 kali 3. Ini seharusnya jawaban 60. Saya bilang F. 60 meter. Soalnya salah. Perhatikan gambar di bawah. Oke. Jadi gambar yang nggak ada, saya gambar mbak ini. Ini 60, ini 50, ini 20. Nah, hati-hati istilah di sini. Jadi ada namanya kelajuan rata-rata. Ini pada saat kita di kelas 1 awal, di bab awal ada istilah kelajuan. Tapi di kelas 2 dan kelas 3 seterusnya sampai UAN SPMB itu nggak dipakai lagi istilah itu. Dianggap sama kelajuan dan kecepatan. Kelajuan rata-rata ini skalar. Kalau skalar berarti kita bilang jarak tempuh. Jarak tempuh per total waktu. Kalau kecepatan rata-rata ini perpindahan per selang waktu. Ini selang, ini total, beda hati-hati ya, selang waktu. Nah, ini dia bilang dia kembali posisi semula, berarti perpindahannya 0. 0 per 100, 0 kecepatannya. Jadi ini jarak tempuhnya 140 kali 2, 2 dikali 140, dia bilang 2 kali 140
dibagi 100. Berarti 2,8 meter per detik. Jadi kita bikin selip sumbu dulu. Saya nggak hafal, timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Oke. Dia bilang ke timur 100 meter. Ini 100 meter. Kemudian bergerak ke barat, baik lagi 50 meter. Oke. Jadi kelajuan rata-rata adalah jarak tempuhnya, berarti 150 meter. Dibagi waktunya 5 menit, 5 detik. Sehingga dapatnya 30 meter per detik. Nah, kecepatan rata-rata itu adalah perpindahannya. Berarti perpindahan 50. Selang waktunya. Berarti selang waktunya 3. Selang waktu tambah tetap 4 ya. Bentar, selang waktu total tetap 4. Berarti 12,5 meter per detik. Timur, saya nggak apa, tetap saya tulis timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Oke. Ke timur 4 meter. Kemudian utara. Timur, kemudian ini 4 meter, kemudian ke utara 3 meter. 3. Oke. Maka kelajuan rata-rata adalah 7 per total waktunya. 2. Berarti 7 per 2 meter per detik. Kecepatan ini perpindahannya. Oke, ini 5 Pitagoras. Nanti kita katakan 5 per total waktunya 2. 5 per 2 meter per detik. Nah, ada istilah kecepatan sesaat. Nah, ini kecepatan saat berhubungan dengan turunan. Jadi, kecepatan saat itu dirumuskan adalah delta X per delta T. Jadi, kita cari. Sesaat. Ini kecepatan rata-rata. Ini rata-rata. Kalau kecepatan sesaat, kecepatan sesaat itu turunan dx per dt. Maka turunkan ini. Ingat ada di bab turunan. Coba lihat di bab saya tentang turunan di matematika. Pelajaran kelas 2, diferensial. Jadi diturunkan dapatnya adalah 4T tambah 2. Masukin T1. 4 kali 1 tambah 2. Dapatnya 6 meter per detik. Coba lihat lagi ini di bab turunan. Lihat di bab turunan. Alhamdulillah selesai. Inti di bab ini adalah kita kuatin di dasar gerak lurus dan gerak lurus beraturan GLB dan GLBB. Jadi hafal di GLB yang rumusnya cuma 1 dan GLBB rumusnya ada 3, ada dicatat yang saya sudah sampaikan. Terus istilah-istilah yang masih dipakai di awal-awal, ini ada istilah kelajuan sesaat, kelajuan rata-rata, kelajuan apa lagi. Nah, itu hanya ada di awal-awal bab ini. Selanjutnya di kelas 2 dan kelas 3 itu nggak dipakai lagi istilahnya. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas atau ada yang mau tanyakan, bisa dikirim ke link kita atau tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.